Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana di salah satu kafe mewah di kawasan Menteng terlihat biasa saja. Namun di sudut ruangan, seorang pria parubaya dengan jas hitam tebal dan kacamata gelap duduk sambil sesekali melirik sekeliling. Pria itu adalah Mulyono, pengusaha sukses yang belakangan ini namanya ramai dibicarakan di kalangan pejabat dan akademisi. Tak ada yang menyangka, di balik senyumnya yang ramah dan citranya sebagai pendonor tetap di berbagai acara amal, Mulyono menyimpan rahasia besar yang kini mulai terendus media. Beberapa bulan terakhir, beredar isu bahwa ijazah S2 dan S3 Mulyono yang selama ini dibanggakan, bukanlah hasil kuliah biasa. Kabar itu menguat setelah seorang mantan staf universitas swasta ternama membocorkan dokumen transaksi mencurigakan. Di dalamnya, tercatat pembayaran fantastis, 50 miliar rupiah, yang dikirim ke rekening pribadi seorang akademisi senior. Uang itu diduga digunakan untuk membeli jalur khusus pembuatan ijazah asli. Lengkap dengan tanda tangan rektor dan cap resmi, wartawan investigasi mulai menghidu ada permainan besar di baliknya. Kalau benar ini ijazah asli tapi dibayar, berarti ini lebih gila dari sekadar pemalsuan, ujar seorang jurnalis senior kepada koleganya. Sebab, ijazah itu legal di mata hukum, tetapi prosesnya penuh manipulasi, mulai dari rekayasa daftar hadir kuliah, nilai ujian, hingga pembuatan skripsi dan disertasi fiktif yang langsung diloloskan tanpa sidang. Mulyono sendiri seolah tak terganggu. Ia tetap menghadiri seminar-seminar nasional, duduk di barisan depan, bahkan memberi sambutan penuh percaya diri. Namun di balik itu, ponselnya tak pernah sepi dari panggilan misterius. Beberapa orang yang dulu menjadi perantara mulai resah, khawatir rahasia mereka terbongkar. Dan yang paling mengkhawatirkan, ada satu orang dalam lingkaran Mulyono yang mulai berubah pikiran. Ia siap membocorkan semua detail permainan kotor ini ke publik. Kasus ini baru saja dimulai, dan aroma skandal yang akan meledak sudah pengkhianatan orang dalam namanya Rizky Pradana. Pria 38 tahun yang dulu dikenal sebagai tangan kanan Mulyono dalam urusan administrasi dan jaringan orang dalam kampus. Selama bertahun-tahun, Rizky menjadi penghubung antara Mulyono dengan para pejabat akademik yang mau bermain demi uang. Dari mengurus absensi fiktif, menyiapkan transkrip nilai, hingga menandatangani dokumen akademik palsu, semua ia lakukan dengan rapi tanpa jejak. Namun, hubungan keduanya mulai retak ketika Mulyono tiba-tiba memutuskan jalur komunikasi dan tidak membayar bonus akhir yang dijanjikan. 5 miliar rupiah, uang yang menurut Rizky adalah haknya, tak kunjung ditransfer. Gue yang pasang badan, tapi dia yang enak-enak di depan kamera. Gumam Rizky kesal suatu malam. Puncaknya terjadi ketika Rizky mendengar kabar bahwa Mulyono sedang merencanakan proyek ijazah untuk dua pengusaha besar lainnya. Nilai transaksi bahkan lebih gila, 80 miliar rupiah untuk masing-masing. Bagi Rizky, ini sudah keterlaluan. Ia merasa diperalat, lalu dibuang. Dalam diam, Rizky mulai mengumpulkan semua bukti yang pernah ia simpan. Rekaman suara Mulyono membicarakan harga ijazah, salinan transfer ban ke rekening akademisi senior, foto-foto Mulyono saat menandatangani berkas kelulusan di ruang rektor, dan yang paling mematikan, file digital disertasi Mulyono yang sebenarnya dibuat oleh tim penulis bayaran di Singapura. Rizky tahu, bukti-bukti ini bisa menjatuhkan Mulyono seketika. Awalnya ia berniat menjual informasi itu ke pesaing bisnis Mulyono. Tapi setelah melihat pemberitaan media mulai mengendus kasus ini, ia berubah pikiran. Ia ingin meledakkan skandal ini ke publik, lewat jalur yang paling memalukan. Membocorkan semuanya ke wartawan investigasi nasional. Rizky tahu, begitu ini keluar, bukan cuma Mulyono yang akan jatuh, tapi juga nama-nama besar di dunia pendidikan dan pemerintahan. Kalau mau, aku bisa buat bagian 3 langsung masuk ke pertemuan rahasia Rizky dengan wartawan investigasi yang penuh ketegangan.
Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Di sebuah parkiran basement pusat perbelanjaan, lampu-lampu redup membuat suasana semakin mencekam. Rizky berdiri di samping mobil hitamnya, memegang tas kulit berisi tumpukan dokumen dan flash disk merah kecil. Matanya waspada, sesekali melirik ke pintu masuk parkir. Tak lama, seorang pria berjaket parasut hitam mendekat. Wajahnya tertutup masker, tapi dari tatapan matanya, Rizky tahu itu Bramanto, wartawan investigasi dari sebuah media nasional terkenal. Bram dikenal karena keberaniannya membongkar kasus besar, mulai dari korupsi menteri hingga mafia tanah. Lo sendirian? Tanya Rizky dengan nada curiga. Tenang, gue nggak bawa siapa-siapa, jawab Bram sambil mengeluarkan ponsel, memastikan mode perekamnya aktif. Rizky membuka tas kulitnya, mengeluarkan setumpuk map berlabel konfidensial. Ini semua bukti yang lo butuhin. Transfer 50 miliar, disertasi palsu, rekaman suara Mulyono. Lengkap. Kalau ini meledak, bukan cuma dia yang jatuh. Ada rektor, dekan, sampai pejabat kementerian yang ikut main. Bram memegang map itu dengan hati-hati, lalu menatap Rizky serius. Lo sadarkan, begitu ini naik ke media, hidup lo nggak bakal sama lagi? Rizky tertawa tipis. Hidup gue udah berantakan sejak Mulyono mutusin gue. Setidaknya sekarang gue bisa bikin dia nyicipin rasa takut. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki bergegas. Dua pria bertubuh besar muncul dari balik pilar, berjalan cepat ke arah mereka. Rizky langsung pucat. Itu, orang-orangnya Mulyono. Bisiknya panik, Bram mengencangkan genggamannya pada tas berisi bukti, bersiap kalau harus kabur. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, salah satu pria itu berteriak, "Berhenti! Kalian ikut kami sekarang." Kalau mau, di bagian 4 aku bisa bikin adegannya berubah jadi kejar-kejaran tegang di parkiran bawah tanah. Bagian 4 kejar-kejaran di basement detik itu juga. Adrenalin Rizky memuncak. Ia menatap Bram dengan mata membelalak, lalu berbisik cepat, "Lari ke mobil lo sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Rizky langsung melompat ke kursi pengemudi mobilnya dan menyalakan mesin dengan hentakan keras. Bram berlari menuju mobil tuanya yang terparkir beberapa meter dari sana, sambil tetap menggenggam tas bukti erat-erat. Dua pria berbadan besar itu mempercepat langkah, lalu berubah menjadi lari penuh. Suara sepatu mereka memantul di dinding beton basement, membuat suasana terasa seperti di film aksi. Salah satu pria mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Bukan pistol, tapi tongkat besi teleskopik. "Berhenti! Atau rusak kepala lo," teriaknya. Bram tak peduli. Ia meloncat masuk ke mobil, menyalakan mesin, dan mundur cepat. Rizky sudah lebih dulu keluar dari deretan parkir, melaju kencang menuju pintu keluar basement, tapi ternyata, di pintu keluar sudah ada satu SUV hitam yang menunggu. Jelas bukan mobil biasa. Lampu depannya menyala tajam, menutup jalan. Rizky menghentikan mobilnya mendadak, ban mengerik di lantai semen. Bram yang berada di jalur lain mencoba memutar arah, tapi dua pria yang mengejarnya tadi sudah memblokir jalan sambil memukul-mukul kap mobilnya. Keluar. Sekarang, situasi semakin panas. Di tengah kekacauan itu, Rizky sempat melihat Bram melambaikan tangan sambil berteriak, "Ikut gue!" Lewat jalur servis. Tanpa pikir panjang, Rizky membanting setir ke arah Bram. Kedua mobil itu melesat menuju sudut sempit basement yang jarang dilalui, menuju lorong gelap yang hanya teknisi gedung tahu. Suara mesin meraung, ban berdecit, dan teriakan pengejar terdengar semakin dekat. Namun Rizky tahu, jika mereka berhasil melewati lorong itu, mereka bisa keluar ke jalan belakang,
Atau justru masuk ke perangkap yang lebih berbahaya kalau mau? Di bagian 5 aku bisa bikin mereka nyaris tertangkap di lorong servis dan ada pengkhianatan mengejutkan dari salah satu pihak. Bagian 5, pengkhianatan di lorong servis itu sempit. Dindingnya dipenuhi pipa besar dan kabel listrik yang berdebu. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, membuat suasana semakin menegangkan. Suara mesin mobil Bram dan Rizky menggema keras, bercampur dengan derap kaki para pengejar yang tak mau menyerah. Bram yang berada di depan memberi isyarat dengan lampu hazard, tanda untuk belok ke kiri. Cepat! Lewat sini! Ini tembus ke pintu belakang gedung, teriaknya lewat jendela yang setengah terbuka. Rizky mengikuti tanpa ragu, tapi ketika mereka hampir sampai ke ujung lorong, tiba-tiba SUV hitam yang tadi menghadang sudah menunggu di sana. Dari dalam, keluar seorang pria berbadan kekar dengan setelan rapi. Darto, mantan pengawal pribadi Mulyono. Wajahnya penuh senyum licik, yang membuat Rizky terkejut bukanlah kemunculan Darto, tapi apa yang ia lihat berikutnya. Bram turun dari mobil sambil menyerahkan tas berisi bukti ke Darto. Kerja bagus, Bram, kata Darto sambil menepuk bahunya. Rizky membeku. Lo, kerja sama-sama mereka? Suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Bram hanya tersenyum sinis. Maaf, Riz. 50 miliar terlalu besar buat gue tolak. Gue nggak kerja gratis buat media. Sebelum Rizky sempat bereaksi, dua pria dari belakang sudah mengepung mobilnya. Pintu mobil dibuka paksa, dan Rizky diseret keluar. Tangannya diborgol, mulutnya ditutup kain. Darto mendekat, menunduk tepat di depan wajah Rizky. Bos cuma mau ngomong baik-baik. Tapi kalau lo keras kepala, ya, kita tahu gimana cara bikin lo diam selamanya. Suara hujan di luar semakin deras, seolah menutup semua kemungkinan Rizky untuk berteriak minta tolong. Dalam hati, ia sadar, ia telah masuk ke permainan yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Kalau mau, di bagian 6 aku bisa bikin adegannya pindah ke markas rahasia Mulyono, tempat interogasi yang akan mengungkap sisi gelapnya.